Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang matriks pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11, dan kita akan membahas pokok materinya, yakni yang pertama pengertian notasi dan ordo matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga transpose matriks, dan yang keempat adalah kesamaan dua matriks. Silakan nonton videonya sampai selesai, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat menonton. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian notasi dan ordo matriks. Pengertian matriks. Matriks merupakan sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Kemudian pada notasi matriks, penamaan suatu matriks biasa menggunakan huruf kapital. Kemudian ordo matriks. Ordo matriks ini dinyatakan dalam bentuk M dikali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Nah, perhatikan bentuk umum dari matriks berikut, di mana notasi matriks itu kita beri huruf kapital, ya, jadi ini namanya matriks A, dengan elemen-elemen yang di dalamnya ini ada A11, A12, A13 sampai A1N, dan seterusnya. Nah, keterangan dari bentuk matriks ini, A12 merupakan elemen baris ke-1 dan kolom kedua. Bisa diperhatikan ini, A12. Kemudian, elemen-elemen A1, A11, A12, sampai kepada A1N, itu disebut elemen penyusun pada baris ke-1. Kemudian, elemen-elemen A13, kemudian A23, ya, sampai kepada AM3, itu disebut elemen penyusun kolom ketiga. Ya, jadi ingat yang bentuk ini itu namanya baris, ya, ini baris ke-1, kemudian baris kedua, ini baris ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke bawah ini, yang garis vertikal ini, itu namanya kolom, ya. Jadi baris yang horizontal dan kolom yang vertikal. Bisa dipaham, ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui matriks A, ya, isi matriks dari A ini adalah negatif 1, 0, 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan yang pertama ordo matriks, kemudian elemen-elemen penyusun kolom ketiga, kemudian elemen yang terletak di baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, perhatikan bentuk matriks berikut. Nah, tadi dikatakan notasi matriks itu diberi huruf kapital. Jadi, nama matriks ini adalah matriks A, dan di dalam matriks ini inilah yang namanya elemen-elemen, ya, negatif 1, 0, 2, negatif 3, 1, 0, 0, negatif 4, negatif 1, 5, negatif 1, dan 3. Ini termasuk adalah elemen-elemen dari matriks A. Nah, kemudian untuk menentukan ordo matriks, ingat ya, ordo matriks itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, kita akan menjawab ordo matriks ini. Nah, perlu dilihat bahwa matriks tersebut, ya, matriks A ini itu memiliki 4 baris, ya, dan 3 kolom. Maka matriks A ini berordo 4 kali 3. Artinya barisnya 4, kolomnya 3. Dengan notasi A4 dikali 3. Jadi sudah terjawab, ya, bahwa ordo matriksnya itu adalah matriks berordo 4 kali 3. 4 barisnya dan 3 kolomnya. Kemudian bagian B, kita akan menentukan elemen-elemen penyusun kolom ketiga. Ingat, elemen-elemen pada kolom ketiga, yakni yang ini, ya, 2, 0, negatif 1, 3. Maka elemen penyusun kolom ketiga itu tadi, ya, 2, 0, negatif 1, dan 3. Kemudian, elemen-elemen yang terletak di baris ketiga dan kolom kedua. Kita lihat di baris ketiga, ini 0, negatif 4, negatif 1, dan kolom kedua
yakni 0, 1, negatif 4, dan negatif 1. Bisa dilihat ya. Nah, maka elemen yang terletak di baris ketiga, baris ketiga kita bisa lihat, dan kolom kedua, ya, jadi kolom kedua itu adalah negatif 4. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama, jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Contoh, ini adalah matriks A dengan hanya memiliki satu baris, ya, yakni 2, negatif 3, dan 5. Kemudian matriks B juga memiliki satu baris. Inilah yang termasuk dengan matriks baris. Selanjutnya ada namanya matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Contoh, ya, ini adalah matriks A, kolomnya yakni ada satu, ya. Kemudian ini juga matriks B, kolomnya hanya satu. Maka ini disebut namanya matriks kolom. Yang ketiga, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Bisa lihat contohnya, ini C, ini adalah matriks berordo 2 kali 2. Artinya barisnya 2, yakni, dan kolomnya ada 2. Ya, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, matriks persegi, ya. Barisnya ini ada 3 dan kolomnya ada 3 juga. Jadi ini termasuk matriks persegi. Ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis matriks berdasarkan elemen-elemen penyusunnya. Yang pertama ada namanya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utama tidak semua 0 atau elemen lainnya itu adalah 0. Contoh, ini adalah matriks A yang ordonya 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3, ya. Nah, yang dikatakan matriks diagonal utamanya ini bisa dilihat yang ini, ya, 1, 5, 7, itu tidak semuanya 0, kecuali elemen lainnya itu adalah 0. Makanya ini disebut dengan matriks diagonal. Yang diagonal utamanya tidak semua 0. Ini, ya, diagonal utama. Kemudian matriks B, ya, ini matriks B dengan ordo 2 kali 2, ya. Ini tidak semua 0, ya. Diagonal utamanya tidak 0 dan elemen lainnya itu bernilai 0. Nah, kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemen lainnya bernilai 0. Contoh, ini adalah matriks C, di mana matriks C ini ordonya 3 kali 3, yang dimaksud dengan matriks identitas, matriks yang diagonal utamanya itu bernilai 1. Bisa dilihat, ya, ini diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya itu bernilai 0. Contoh lain, ini matriks D, ordonya 2 kali 2, diagonal utamanya bernilai 1. Maka contoh ini termasuk matriks identitas. Yang ketiga ada namanya matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Yang dimaksud dengan matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Itu matriks segitiga atas. Kemudian matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atasnya diagonalnya bernilai 0. Kita bisa perhatikan contoh matriks segitiga atas terlebih dahulu. Nah, saya berikan sebuah matriks P, ya, matriks P, ordonya 3 kali 3. Dikatakan matriks segitiga atas apabila elemen di bawahnya bernilai 0. Ini, ya, elemen di bawahnya bernilai 0. Ini adalah matriks segitiga atas. Nah, kalau matriks segitiga bawah ini saya berikan matriks Q, ya, ini adalah matriks 4 kali 4, ya. Barisnya 4, kolomnya 4. Nah, kalau matriks segitiga bawah, semua elemen di atasnya atau elemen di atas diagonalnya adalah bernilai 0. Ini, ya, matriks segitiga bawah. Jadi matriks P ini merupakan contoh daripada matriks segitiga atas. Matriks Q ini adalah contoh daripada matriks segitiga bawah. Ya, itu, ya, nanti bisa dibedakan antara matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, sekarang kita masuk kepada transpose matriks.
Definisi dari transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom. Begitu juga sebaliknya. Jadi matriks dari barisnya berubah menjadi kolom. Atau kita tukar ya, baris kemudian kita tukarkan menjadi kolom. Kemudian matriks baru yang dihasilkan nantinya disebut transpose dari matriks yang dilambangkan dengan A pangkat T. Nah, begitu definisi dan simbol daripada transpose matriks. Nah, kita bisa perhatikan contoh dari transpose matriks. Nah, ini diberikan sebuah matriks A dengan elemen-elemen sebagai berikut. Matriks A ini ordonya 3 kali 2 ya. Barisnya 3, kolomnya ada 2. Nah, kita akan disuruh menentukan transpose dari matriks A ini. Makanya A transpose-nya itu berubah menjadi, lihat ya, baris di matriks A itu adalah 2 dan negatif 3. Itu nanti berubah menjadi kolom pada matriks A transpose-nya. Kemudian baris 4 dan 0 itu berubah menjadi kolom pada A transpose-nya 4 dan 0. Kemudian baris pada matriks A yakni negatif 5 dan 7 itu berubah menjadi kolom pada matriks A transpose-nya. Jadi 5 dan 7. Nah, seperti itu contoh daripada transpose matriks. Nah, sekarang kita masuk kepada kesamaan dua matriks. Definisi dari kesamaan dua matriks, matriks A dan matriks B dikatakan sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kemudian setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Kita perhatikan contoh berikut. Periksalah kesamaan dari dua buah matriks berikut ini. Ya, ini ada matriks A dan matriks B. Matriks A ini ordonya 2 kali 2, kemudian juga matriks B ini ordonya 2 kali 2. Nah, keterangannya bahwa matriks A dan matriks B keduanya merupakan matriks berordo 2 kali 2 ya. Jadi A-nya ordonya 2 kali 2, B-nya juga ordonya 2 kali 2. Dari setiap elemen yang seletak bersesuaian. Ya, jadi kemudian elemen yang seletak pada matriks A dan B ini, ya ini kan misalkan di sini, elemen pada matriks A, ini 1, itu nilainya adalah log 10 atau log 10, ini nilainya sama dengan 1. Kemudian pada elemen matriks B, 3 akar 8 ini, itu kan nilainya adalah 2. Atau sama halnya 2 ini, itu dari 3 akar 8. Ya, dari 3 akar 8 itu nilainya 2. Kemudian 3 pada matriks A, ini sama dengan 3 pada matriks B. Itu nilainya sama. Kemudian elemen 4 ini pada matriks A, itu nilainya sama halnya dengan negatif. Ya, negatif akar 16. Ya, itu sama nilainya dengan 4. Maka ini termasuk kesamaan dari dua buah matriks A dan matriks B, karena memiliki ordo yang sama, kemudian nilai pada elemen-elemennya itu juga yang seletak nilainya sama. Seperti itu pada kesamaan dua buah matriks. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan soal. Diketahui matriks A, nah ini isinya atau elemen-elemen dari matriks A. Matriks A ini ordonya 4 kali 4 ya. Barisnya 4, kolomnya juga ada 4 ya. Nah, kita disuruh menentukan yang pertama cari ordo matriks A, kemudian elemen-elemen penyusun baris ketiga, kemudian elemen-elemen penyusun pada kolom kedua, kemudian elemen yang terletak pada baris ketiga dan kolom keempat, elemen yang terletak pada baris keempat dan kolom ketiga. Kemudian terakhir silakan cari transpose dari matriks A. Silakan disiapkan catatan terbaiknya dan dijawab di kolom komentar hasil daripada latihan soal ini. Terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.